Timnas. Ada apa Katanya dengan timnas? bawain pemain Belanda, gotongin pemain Belanda ke Indonesia, naturalisasi. Hasilnya bakal jauh lebih bagus. Sepak bola kita bisa lebih berkembang katanya. Bisa lebih maju. Tapi mana hasilnya? Gitu-gitu aja. Gak ada Sabar bedanya ya, sama guys. pemain lokal. Kemarin Jangan 2 kali dulu main emosi juga ya. imbang semua. Gak ada yang menang. Terus pemain juga udah Belanda semua. Udah gak ada akamsinya. Udah gak ada local pride. Akamsi. Terus ngapain masih dukung timnas kalau gitu? Menang kagak. Pemain Belanda semua isinya. Pikir ulang deh. Kalau misalnya mau dukung timnas. Gitu, kata lu. Lu yang mikir. Jangan lu pernah sebut mereka orang Belanda. Mereka semua orang Indonesia. Sepakat. Sama kayak lu. Yang bahkan nasionalismenya lebih tinggi daripada lu. Tahu. Kenapa? Ya mungkin memang mereka nggak lahir di Indonesia. Tapi apa? Sekarang mereka lebih milih Indonesia. Membela negara kelahiran nenek moyangnya mereka. Dengan bangga. Lagian lu Salahnya harusnya kan mana? dukung gitu loh. Timnas kita lagi Iya. berjuang. Timnas kita lagi wangi-wanginya. Lagi ada di top performa nih. Ya. Mereka lagi berjuang sekarang. Untuk mencoba mewujudkan mimpi seluruh rakyat Indonesia. Mimpi lu juga. Lu Mimpi bisa kita bayangin semua. gak kalau misalnya beneran Indonesia ke Piala Dunia? Untuk pertama kalinya, sang saka merah putih dikibarkan dengan gagahnya di panggung sebesar Piala Dunia. Dan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, diputarkan dengan bangga, dengan lantang. Di panggung sebesar Piala Dunia. Lu bisa bayangin gak? Merinding gua, ngebayanginnya aja. Lu masa gak Sekarang bangga aja sih? udah merinding. Lu gak usah sok-sok ikutan Rocky Gerung deh. Yang kerjanya di politik, ngomentarinya sepak bola. Kan jadinya Iya. jaka sembung bawa golok. Kagak nyambung goblok. Jadi buat lu yang kagak ngerti apa-apaan soal timnas, soal sepak bola, kagak usah ngomen-ngomen aneh-aneh deh. Ya, gua nggak mau nih. Ya. Cuman gara-gara bacot lu doang, pemain-pemain timnas kita, pikirannya, mentalnya keganggu. Betul. Biarin mereka fokus deh berjuang buat banggain negeri ini. Ya. Sekali lagi lu ngomong gitu lu, gue sentil tembolok lu. Kita sudah terlalu lama tidur buat sepak bola Indonesia. Ini waktunya kita bangkit. Bangkit. Pasti ada perbedaan pendapat, tetapi ya kembali kita kerja aja lah. Kita nggak mau terjebak polemik-polemik Cuek diskusi saja. yang buat saya itu. Dan ini negara demokrasi, kritik itu sesuatu yang baik gitu. Ya, tetapi kita fokus aja lah. Kita kerja. Salam olahraga, teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Memang akhir-akhir ini kita mendengar terkesan ya seperti ada orang yang ingin menjatuhkan euforia kita para supporter timnas Indonesia. Ketika timnas lagi bagus-bagusnya, ya mereka seakan-akan tidak mau, ya para sampah-sampah negeri ini tidak ingin bahwa persepak bolaan Indonesia ini maju. Ini sangat terlihat jelas, sangat nampak jelas bagaimana tiba-tiba saja seorang pengamat politik mengomentari sepak bola. Ya, terkait dengan tiba-tiba ada seorang pengamat politik yang mengomentari sepak bola, ini tentu langsung mendapat tanggapan yang sangat serius ya teman-teman dari Ibu Yeni Wahid. Dan juga salah satu politisi dari Partai Nasdem kalau saya tidak salah. Mari kita simak lagi ya. Saya suka bingung deh kalau ada orang yang malu dengan naturalisasi pemain-pemain sepak bola yang sekarang memperkuat skuad Indonesia. Kan kalau saya sih ya malah bangga kalau ada orang yang mau memperkuat dan bahkan menjadi warga negara Indonesia. Harusnya Rata-rata bangga dong. para pemain naturalisasi itu
Ada darah Indonesianya loh yang mengalir di tubuh mereka. Dan kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia kalau ada orang yang mau bergabung menjadi warga negara kita. Kali ini saya ingin menyapa penggemar Ibu sepak Irma bola ya. Indonesia, pendukung tim nasional sepak bola Indonesia. Para pendukung tim sepak bola Indonesia dan rakyat Indonesia, saya ingin menyampaikan bahwa jangan pernah terpengaruh ya dengan segala ocehannya Rocky Gerung terkait Betul. dengan pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi sebetulnya sah-sah saja digunakan Tidak masalah. oleh semua tim di seluruh dunia. Tim ini justru akan menambah kekuatan skuad Indonesia dan menjadi motivasi bagi anak-anak Indonesia. Jadi nggak perlu ya Anak-anak yang main di klub lokal ya. terpengaruh dengan ucapan si Rocky Gerung. Saya nih terus terang Rocky loh Gerung lagi. pemirsa. Saya curiga boleh dong ya. Boleh Saya Bu. kira Bung Rocky ini sudah habis kontrak buzzer politiknya kayaknya nih ya. Karena Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo sudah selesai masa tugasnya. Jadi nggak bisa lagi dia bully-bully. Nggak ada Membuli lagi siapa panggung untuk dia membuli Pak Jokowi. Pak Jokowi selama ini sebenarnya nggak pernah mau tuh ngeladenin dia. Karena saya yakin menurut Pak Jokowi nggak level omongan Rocky Gerung itu. Ya, makanya nggak pernah digubris oleh Presiden meskipun dia ngomong bajingan, tolol dan lain sebagainya nggak pernah digubris. Karena apa? Karena nggak penting. Nah sekarang tiba-tiba dia ngomentarin tuh PSSI, ya Agak gila mau dia. cari panggung di PSSI karena melihat begitu banyaknya pencinta sepak bola yang mengeluh-elukan Pak Erick Thohir, yang mengeluh-elukan timnas nasional, terus mau cari panggung, mau ngerusak PSSI dengan komentar-komentarnya yang nggak mutu itu. Ya Nggak udahlah jelas. Bung Rocky, cukup Anda bicara soal filsafat saja, ya nggak usah kemana-mana, gitu supaya tim nasional Republik Indonesia, timnas sepak bola Indonesia gak gaduh karena kamu, gitu ya. Cukuplah Itu hanya cari segelintir duit orang di sampah politik, itu. gak usah mau narsis lagi di PSSI, gak usah mau mengadu domba penggemar-gemar sepak bola di seluruh Indonesia. Cukup. Sepakat Ya. Bu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jangan pernah mau diadu domba oleh orang yang tidak berkompeten bicara sepak bola. Suruh dia bicara soal filsafat aja. Ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Saya berharap sepak bola Indonesia ke depan makin maju, makin Amin. membanggakan. Amin. Dan nggak pernah ya ikut-ikutan dengan penggemar-penggemar yang dungu-dungu itu. Selamat kepada timnas sepak bola Indonesia, selalulah membanggakan, selalulah berprestasi untuk Indonesia. Salam sepak bola Indonesia. Salam sepak bola Indonesia. Memang yang dikatakan oleh Ibu Irma Caniago sepertinya ada benarnya. Rocky Gerung ini mungkin kontrak politiknya sebagai buzzer untuk menyerang Bapak Jokowi sepertinya sudah selesai ya. Sehingga dia mencoba untuk beralih profesi menjadi pengamat sepak bola. Saya kira akan tidak nyambung ya seorang filsafat berbicara tentang sepak bola. Ya, sepak bola itu beda bos. Ya, jadi politik juga beda. Jadi jangan sekali-kali kau Rocky Gerung mencoba untuk mengganggu ya euforia yang selama ini sudah sangat-sangat menggema ya. Bahkan hampir di seluruh dunia para supporter sangat bangga dengan timnas Indonesia. Paham kan Rocky Gerung? Terima kasih buat Ibu Irma Caniago yang sudah mewakili suara-suara dari rakyat kecil.
sepak bola kita ini masih aja meribut. Ada saja orang-orang yang masih meributkan soal naturalisasi. Gitu. Itu kan nggak Kenapa masuk tuh? akal, Bang. Iya. Mereka kan kalau Ya, nggak mereka masuk pengamat akal lah. sepak bola atau mereka orang yang mau concern dengan sepak bola, artinya kan mereka bisa lihat bahkan negara seperti Prancis aja Iya. pernah di satu pertandingan misalnya mungkin nggak ada orang berdarah Prancis 100% tuh di situ, gitu. Iya. Udah campur aduk, ada dari apa? Hampir dari semua negara menaturalisasikan Afrika, ada dari pemain. Asia, macam-macam itu. Inggris juga begitu. Jerman yang tadinya hampir bisa dibilang nggak ada kulit lain selain kulit putih juga mulai berwarna. Tiba-tiba ada kulit Jadi, hitam. Gimana? Masih memperdebatkan soal ini dan kemudian mengatakan bahwa sepak bola Indonesia sekarang ini bisa berkembang pesat itu terang aja karena naturalisasi loh. Naturalisasi ini kita terima udah tiga periode kepemimpinan ketua umum yang lalu kok gitu. Nah cuma Ya, baru bukan berhasil baru sekarang. karena ada ketua umum yang cukup disiplin untuk memilih pemain yang bagus, terus kemudian punya kemampuan juga untuk bagaimana meyakinkan mereka menjadi pemain di Indonesia. Dan kemudian ketika menjadi pemain Indonesia mereka lihat atmosfer sepak bola kita begitu dahsyat. Jadi memang ada keinginan besar dari para diaspora sepak bola kita ini bahwa bermain menjadi pemain nasional di klub di negara Indonesia. Timnas. Itu membanggakan karena ada rakyat Indonesia Supporter. yang memang 70% adalah penggemar bola. Dan kalau kita lihat pertandingan terakhir itu di Stadion Utama kan luar biasa merinding itu, Bang. Gitu. Itu kan bikin semua pemain naturalisasi itu, kenapa nggak dari dulu kita nih membela Indonesia begitu. Dan bahkan saya tahu satu cerita, Bang. Justin Hubner dan Ivan Jenner itu, dia punya sahabat satu lagi yang sebenarnya udah dari dulu itu menginginkan bisa menjadi pemain nasional Indonesia. Keturunan Siapa tuh, Indonesia juga, saya lupa namanya. Sayangnya dalam proses naturalisasi itu dia kecelakaan mobil. Jadi dia meninggal dunia. Betul. Nah yang dua ini nih yang berhasil, yang tadinya memimpikan mereka bisa bertiga bersama-sama membela Indonesia, itu kalau setiap selesai pertandingan itu selalu mengenang si sahabatnya ini, saya lupa namanya itu. Wah itu kan kalau kita dengar cerita Justin Hubner dan Ivan Jenner itu, luar biasa kan. Jadi mereka muda-muda jauh-jauh hari dari sekarang ini mereka sudah bercita-cita menjadi pemain nasional Indonesia. Belum terbayang mereka Sangat bagaimana luar caranya biasa. mungkin ketika itu, gitu. Dan sekarang terjadi gitu. Dan kita lihat sekarang kita nonton sepak bola juga sekarang semangat sekali karena memang ada hope, Bang, ada harapan kita untuk menuju Piala Dunia gitu. Kalau yang lalu kan kita nggak ada harapan. Ya, memang teman-teman. Makanya saya bilang tadi ya, ketika para supporter bereuforia karena timnas sekarang lagi enak-enaknya ditonton, mulai muncul segelintir sampah-sampah sepak bola ya, residu-residu yang ingin menggagalkan euforia para supporter ini. Anda menurut saya salah tempat ya. Ini bukan politik, bos. Ya, jangan pernah Anda meragukan terkait dengan kecintaan para pemain-pemain yang punya garis keturunan Indonesia terhadap timnas Indonesia ya. Jangan pernah Anda ragukan itu. Yang perlu Anda catat adalah bahwa kehadiran mereka di timnas Indonesia, mereka benar-benar membela Garuda. Paham kan? Tolong video ini semoga sampai ke Pak Erick Thohir ya. Tolonglah Pak, kalau misalnya begini terus ya, udahin aja Pak naturalisasi Pak, udahin. Percuma Bapak totalitas, sungguh-sungguh buat majuin bola negara ini yang masyarakatnya bener-bener fanatik banget sama bola. Yang dulu bolanya terpuruk tidak diperhitungkan di mana-mana dan sekarang perlahan mulai membaik dengan proyek yang sangat berhasil, tapi malah dicibir di kanan kiri. Malah ada pihak-pihak yang berusaha menjatuhkan. Jadi guys, isu naturalisasi ini itu udah mulai nyampe nih. Harusnya sih pasti nyampe ke kuping para pemain diaspora ya. Kan mereka kan punya gadget, mereka pasti tahu lah. Ini salah satunya Sandy Walsh ya, dia speak up nih. Udah mulai frustasi ini dia ngedengerin nih. Coba lo bayangin ya, ada orang yang karirnya di Eropa bagus dan dia memutuskan untuk memilih timnas Indonesia, tapi malah dinyinyirin gitu, malah di sudut-sudutin Orang gila, gitu. Bang. Contoh Orang lain gila misalnya itu. Messilgers lah ya. Do ini salah satu back
yang prospeknya paling oke, paling baik di Eropa sekarang untuk level pemain diaspora. Kabarnya dia mau dibeli Ajax, dibeli Feyenoord, dibeli PSV, tim-tim papan atas di Belanda. Dan dia itu masuk radar timnas Belanda. Tapi dia memilih timnas Indonesia. Udahlah, percuma juga Hilgers. Lu mau bela negara ini tapi lu gak dihargain gitu di sini. Masih ada segelintir-segelintir orang yang secara terang-terangan itu berusaha untuk mengembalikan sepak bola ini menjadi kerana kegelapan lagi. Padahal kita udah di track yang bener ini, boy. Tapi jujur ya, gue kalau jadi pemain diaspora sih sakit hati sih gue kalau diomongin begitu mulu. Tolong sampein ke Pak Erik ya, udahin aja naturalisasi biar mereka pada puas gitu. Biar mereka pada seneng lihat bola kita tuh gini-gini aja. Udah Pak, percuma Bapak capek. Main-main diaspora juga balikin aja paspornya semuanya biar semuanya pada seneng tuh. Orang-orang yang pada nggak mau bola kita maju. Kesel gue lama-lama nih. Dikasih tontonan bola yang bener malah maunya bola zaman dulu yang long bol doang. Terus ngelawan Thailand sama Vietnam kesusahan. Capek banget gue. Ya teman-teman, ini tentunya sangat disayangkan ya ketika Sandy Walsh juga merasa muak dan kesal dengan tingkah-tingkah segelintir manusia yang ingin mengacau balaukan sepak bola Indonesia. Dan saya berpikir atau harapan saya kita jangan sampai kalah dengan 2-3 orang yang selalu ngoceh ya, yang selalu bawel tentang sepak bola Indonesia. Abaikan saja, fokus pada tujuan kita, di mana kita kompak bersatu mendukung agar para pemain timnas ini lebih fokus untuk bermain bola, sehingga cita-cita kita bangsa Indonesia untuk menonton timnas Indonesia bermain di Piala Dunia bisa terwujud. Dan keyakinan saya sampai hari ini masih tetap tidak berubah bahwa Indonesia akan lolos ke Piala Dunia sampai pada round 3 ya, dan akan menempati posisi runner up. Oke, catat ya. Kok beda omongannya Bapak Emil? Perasaan dulu Bapak Mulyadi, ini Bapak Emil Anda, Audero Bapak lagi Emil, nih. bapaknya Bapak Emil maksud gua. Itu dulu bilangnya mimpi gitu. Bilangnya nggak mau bela timnas. Sekarang pengen. Iya gue tahu kalau Anda itu bener-bener 100% orang Indonesia. Karena Bapak Anda, Bapak Mulyadi itu orang Indonesia. Pertanyaannya, Bapaknya apakah sombong kita masih banget sih. membutuhkan seorang Emil Audero Mulyadi yang sekarang karirnya aja di Como menjadi pilihan kedua dari seorang Reina, kiper 41 tahun? Apa kita masih membutuhkan seorang kiper lagi setelah Kayaknya kita enggak memiliki deh. seorang Martin Paes yang Nggak punya butuh deh. ketulusan dan niat hati untuk membela negara ini? Dan permainannya luar biasa boy di 2 pertandingan dia, 2 kali man of the match. Paes lebih Apa kita masih keren. membutuhkan seorang kiper lagi? Jujur kalau lu tanya menurut gua ya butuh boy. Kalau misalnya Enggak. Emil pengen ngebela Indonesia, silahkan. Kita nggak punya hak buat ngelarang boy. Apakah dia bisa menggeser pas? Mungkin bisa, mungkin. Mau gimana pun CV seorang Emil itu jauh lebih baik daripada Pas. Tapi secara match sharpness harusnya Pas lebih baik daripada Emil. Tapi kalau kita punya 2 kiper yang levelnya Eropa, why not brother? Dan ini bisa jadi hal yang bisa memicu atau bisa memancing jiwa kompetitif dari seorang Hernando, Nadeo, Adi Satrio. Gak ada masalahnya kalau misalnya emang Emil pengen join ke kita. Tapi Anda harus siap Pak Emil untuk menjadi pilihan kedua setelah Martin Paes. Ya iyalah. Tetap kalau gua untuk saat ini Martin Paes akan selalu menjadi pilihan utama di gawang Pasti. timnas kita. Ya semoga kalau emang benar dia pengen jadi WNI segera diproses lah ya. Gak ada masalah. Ya. Gue juga kalau jadi Emil di tahun segitu ditawarin jadi main di timnas, ogah juga gue main bareng main Ligue 1 ya. Sampai sini dulu boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Terima kasih. Mungkin saja mudahnya proses naturalisasi James Hilgers dan juga Eliano Reinders ini merupakan kado terakhir dari Presiden Jokowi ya. Seperti yang kita tahu bahwa bulan depan itu adalah Bulan depan akhir sudah masa selesai. kepemimpinan Pak Jokowi jadi Presiden Indonesia. Dan mudah dan cepatnya proses naturalisasi ini mungkin selaras dengan keinginan Erick Thohir yang mana beliau ingin membawa 2 pemain naturalisasi ini untuk menghadapi Bahrain dan Cina dalam gelaran lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Dan memang harus kita akui bahwa Presiden Jokowi ini adalah presiden yang sangat gemar, sangat hobi dalam bidang sepak bola. Banyak sekali keputusan-keputusan kebijakan yang diambil oleh Pak Jokowi ini
di urusan sepak bola. Satu-satunya cabur yang mendapatkan perhatian yang paling istimewa dari presiden kita. Ya, misalnya katakanlah pembentukan Inpres tahun 2019 tentang percepatan pertumbuhan industri sepak bola nasional, atau mungkin pembentukan Satgas Mafia anti bola, atau juga pembangunan venue-venue atau lapangan-lapangan yang bisa digunakan untuk taraf internasional, karena kemarin kita itu menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 maupun U17, walaupun Piala Dunia U20-nya batal ya karena si sebelah. Oke, setelah itu ada juga keputusan-keputusan Pak Jokowi yang sangat mempermudah Pak Ketua Umum kita, yaitu masalah gelontoran dana. Gelontoran dana untuk PSSI ditingkatkan sedemikian rupa sehingga mampu mengcover semua timnas di berbagai level maupun putra-putrinya, timnas putra maupun timnas putrinya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir di backup dengan Pak Jokowi yang menginginkan timnas Indonesia itu menuju pentas dunia, semuanya serba segala klik. proses itu lancar. Semuanya serba klik. Dan di video ini secara pribadi mewakili pecinta timnas Indonesia di manapun ya, di Sabang sampai Merauke, kita ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Jokowi yang dengan kebijakannya Bapak Jokowi, sepak bola Indonesia mampu mengangkat harkat dan martabatnya di level yang dunia jauh lebih tinggi. Terima kasih atas kerja keras Bapak selama 10 tahun ini. Semoga sehat selalu dan menyaksikan timnas Indonesia bertanding di Piala Dunia. Bravo timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Saya rasa Pak Prabowo punya komitmen penuh. Kemarin waktu di IKN beliau sempat manggil saya, Pak Erick, jangan takut, pemerintah akan mendukung terus. Saya ingin memastikan sepak bola kita punya program berkelanjutan. Saya tahu nanti di bulan November itu beliau menjadi presidennya. Ya jangan pernah pertanyakan kalau saya tidak punya komitmen yang sama. Saya bilang terima kasih Pak. Jangan pernah mempertanyakan kalau saya punya komitmen yang sama. Ya, itulah pernyataan yang disampaikan oleh Pak Prabowo selaku Presiden terpilih Republik Indonesia, bahwa beliau akan tetap mendukung sepak bola. Ya teman-teman, berbicara tentang timnas Indonesia yang saat ini sudah kita lihat progresnya yang sangat positif ya. Tentu tidak terlepas dari dua sosok ya, dua sosok di bangsa ini yang mampu mengangkat derajat sepak bola Indonesia. Yang pertama tentu Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Yang kedua ada nama Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Kenapa saya bilang Bapak Jokowi ya, Presiden kita, ikut terlibat terkait dengan perkembangan timnas Indonesia saat ini? Teman-teman tentu masih ingat di saat PSSI ketika itu lagi hancur-hancuran ya, bahkan kita kena sanksi dari FIFA. Pak Jokowi dengan tegas langsung menunjuk ya Bapak Erick Thohir untuk menangani PSSI, dan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi menunjuk Bapak Erick Thohir terbukti benar. Ya, orang yang dipilih oleh Pak Jokowi itu tidak salah. Dan sekarang orang itu, Pak Erick Thohir, mampu ya menghadirkan para pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin mereka malu untuk membela timnas Indonesia, tetapi saat ini mereka beramai-ramai bahkan ingin untuk datang, untuk menjadi warga negara Indonesia demi membela Merah Putih, demi membela Garuda. Ya, sebagai closing statement, saya ingin memberikan pesan kepada kita semua, ayo bersatu padu, kita cegah sampah-sampah yang masih berseliweran di kiri kanan kita, yang ingin ya menjatuhkan terkait dengan perkembangan sepak bola Indonesia saat ini. Kita bersatu padu, kompak, mendukung timnas Indonesia untuk terbang tinggi
ya. Garuda itu punya sayap. Jadi dia harus terbang tinggi ya. Oke? Baik teman-teman, sekira sampai di sini video saya. Jangan lupa komen ya.